Sidang perkara perdata antara penggugat Lerianto dan kawan-kawan yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bartim menggugat Bupati sebagai kepala daerah dan turut tergugat sekretaris daerah terus bergulir, tepatnya pada Selasa 11 Agustus 2020. Sidang kali ini dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pihak tergugat dan turut tergugat, sebanyak 5 orang saksi yang dihadirkan pihak tergugat. Seperti sidang sebelumnya, pihak PN Tamyang Layang menyediakan layar televisi di luar ruang sidang bagi pengunjung sidang yang tidak bisa masuk karena terbatasnya ruang sidang dan mengikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak di ruang sidang Chandra PN Tamyang Layang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Denny Indriani SHMH, Hakim Anggota Helka Perung SH, dan Karisma Larasulu SH, serta panitera pengganti yang mencatat jalannya sidang. Turut hadir kuasa hukum PPDI selaku penggugat dan jaksa pengacara negara atau JPN selaku kuasa hukum tergugat. Usai sidang, Humas PN Tamyang Layang Helka Rerung SH menjelaskan sidang tadi sudah digelar secara terbuka dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat dan turut tergugat. Sedangkan untuk agenda sidang berikutnya baru diadakan 2 minggu lagi karena minggu depan ada acara peringatan HUT RI dan HUT Mahkamah Agung, sehingga sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 24 Agustus 2020. Jadi tadi persidangan dalam perkara nomor 11 ini tahun 2020 sudah digelar, yaitu agendanya adalah sidang pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat dan turut tergugat. Kemudian untuk agenda berikutnya yaitu tepatnya 2 minggu dari sekarang, karena di bulan minggu depan ini ada acara perayaan 17 dan HUT Mahkamah Agung. Oleh karena itu untuk memberikan kesempatan kepada saudara tergugat dan turut tergugat, jadi persidangan akan dibuka 2 minggu dari sekarang dan dibuka kembali pada tanggal 24 Agustus 2020. Sementara tim kuasa hukum PPDI Bartim, Endas Trisniwati SH menyampaikan sudah mendengarkan kesaksian dari 5 orang yang dihadirkan pihak tergugat dan turut tergugat, yakni asisten, camat, dan saksi PM. Ya, terima kasih, selamat sore kepada rekan-rekan pers semua. Terima kasih juga kepada teman-teman dari BPDI yang menemani sampai sore ini. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari 5 orang, di mana itu dihadirkan dari pihak tergugat maupun turut tergugat. Nah, beliau itu ada yang dari camat maupun ada juga dari saksi ya, saksi PM, baik itu kecamatan, mereka dan asisten juga. Jadi di situ juga tadi mereka melakukan klarifikasi untuk tanggal-tanggal yang ada yang lebih dulu berita acaranya, seleksinya daripada pengumumannya. Tapi tetap tadi poin yang dapat kami tarik itu bahwa proses pelaksanaan pendaftaran seleksi CAT itu sendiri lebih dulu dilaksanakan dari Perbuk tanggal 31 Desember 2019. Dari Kabupaten Barito Timur, Ahmad Farizali, Haji Suryansa melaporkan. Banyak kejanggalan terungkap dalam persidangan PPDI versus Pemkab Barito Timur. Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia seperti mendapat hantaman kuat di Barito Timur. Dan pemerintah diharapkan bijaksana dalam menyelesaikan kasus ini tanpa ada yang dirugikan satu dengan yang lain. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, melalui sambungan Skype kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yakni Bapak Widi Hartono, dan juga ada Wati SPD SH, yakni selaku perwakilan penasihat hukum PPDI Bartim. Dan terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak. Halo Pak Widi. Halo Pak Widi. Halo Pak Widi. Apakah suara saya terdengar secara jelas Pak Widi? Baik, saya akan menyapa Bu Endas terlebih dahulu. Halo Bu Endas. Ya, selamat malam. Ya baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu Endas? Biasa sehat. Baik, kemudian saya akan menyapa Pak Widi kembali. Halo Pak Widi. Assalamualaikum.
Salam sejahtera. Baik, waalaikumsalam. Baik Pak Widi, bagaimana kabarnya hari ini Pak Widi? Alhamdulillah sehat. Di saat pandemi kita tetap menjaga kesehatan. Ya baik, dan selanjutnya saya akan menyapa Bu Endas tadi dan saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Endas. Ya, ini mengenai kronologis awal gugatan 61 orang anggota PPDI, Bu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, Bu Endas? Jadi singkat untuk awal gugatan dari klien kami yaitu PPDI Bartim ini sekitar awalnya ada sekitar 70 orang yang di mana mereka meminta untuk didampingi hak-haknya. Di situ mereka awalnya mereka sudah melakukan pergi ke perwakilan rakyat yaitu DPRD, di mana DPRD sebagai rumah bagi rakyat. Nah, mereka menyuarakan tentang hak-hak mereka yang sudah dirampas, di mana mereka awalnya sebagai perangkat desa definitif, kemudian di PLT-kan dengan adanya seleksi CAT tahun 2019 yang sudah dimulai dan kemudian ada hasilnya di tahun 2020 Januari ya sampai Februari. Jadi mereka awalnya ke DPRD, di mana di sana diadakan RDPU, di mana ketua DPRD langsung yang memimpin RDPU tersebut, dan di situ juga dicapai atau dihasilkan 3 rekomendasi. Kemudian rekomendasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk kemudian diteruskan. Tapi pada perkembangannya kemudian tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah untuk hal tersebut. Sehingga dari bunyi RDPU tersebut, di mana akhirnya jika ada salah satu pihak yang tidak merasa hak-haknya dilanggar atau tidak puas, berhukum, hingga itu yang menjadi alasan dari para pihak atau anggota PPDI Bartim yang merasa dilanggarnya melaporkan atau mengadukan hal tersebut ke pengadilan negeri yang layan. Itu Mbak. Ya, baik Bu. Lalu permintaan maksud saya apa permintaan ke 61 orang pemberi kuasa hukum untuk masalah ini, Bu? Ya, di dalam permintaan di dalam gugatan itu secara tertera jelas ya, di mana situ tidak muluk. Mereka meminta hak-haknya itu dikembalikan, yaitu posisi mereka sebagai perangkat desa yang definitif dikembalikan, tidak lagi PLT atau dinonjokkan, itu saja. Kemudian ada memang ganti rugi yang mereka tuntut secara material maupun imaterial, tapi itu hanya hal lain saja. Yang utama mereka meminta hak-hak awal itu memang dikembalikan, seperti itu intinya. Ya, baik Bu. Dan apakah sebelumnya sudah dilakukan mediasi dengan pihak tergugat selaku Bupati Barito Timur, Bu, tentang masalah tersebut? Dan apa tanggapan Bupati Barito Timur, Bu? Ya, untuk mediasi sendiri ya, untuk mediasi awal itu ya yang di RDP yang diadakan di DPRD tersebut, di mana ketua DPRD langsung yang menjadi pimpinan rapat, tapi di situ tidak dicapai kesepakatan sehingga akhirnya ditempuh jalur hukum, dan di jalur hukum pun di gugatan perdata tersebut tetap dilakukan usaha perdamaian mediasi, tetapi pun tidak ditemui jawaban atau tanggapan yang berarti dari pihak Pemda, sehingga perkara ini berjalan kepada pokok perkara. Seperti itu Mbak. Ya baik Bu Endas, kemudian saya akan beralih lagi kepada Pak Widi. Halo Pak Widi. Baik Pak Widi, saya ingin menanyakan anggota Bapak di wilayah Barito Timur, Kalimantan Tengah sedang berperkara Pak. Lalu motivasi apa yang perlu disampaikan kepada para anggota di Barito Timur Pak? Pertama, tentu saya sangat menyesalkan pada saat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 semestinya menjadi modal awal untuk membangun negeri ini melalui desa, di mana penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa ini harus diperkuat oleh semua pihak. Kita mendengar kawan-kawan kita yang ada di Barito mendapatkan nasib yang kurang beruntung, karena seharusnya mereka terlindungi, justru mereka terzalimi. Terbukti ada 61 kawan-kawan kita yang diberhentikan sana,
Dan pada kesempatan ini, makasih Benda yang mendampingi orang-orang termarginalkan ini. Saya yakin kita menang. Ya baik Pak, di Indonesia sudah ada berapa jumlah kejadian serupa yang tercatat di Dewan Pengurus Nasional PPDI Pak? Jadi di beberapa provinsi, selain di Barito Timur, ada di Muna Barat, Sulawesi Utara, kemudian ada di Jombang, Jawa Timur, ada Indramayu, Jawa Barat, kemudian ada di Oki di Sumatera Selatan, dan juga ada di Sumatera Utara. Namun dari upaya kawan-kawan, alhamdulillah, seperti saya bilang, karena kawan-kawan ini setelah dilindungi undang-undang, keberadaan mereka dijamin oleh undang-undang, mereka memenangkan gugatan tersebut. Ya baik Pak, dan bantuan hukum apa yang akan didorong oleh Dewan Pengurus Nasional PPDI kepada anggota yang berperkara Pak? Halo Pak Widi. Siap, Baridin. Ya Pak Widi, mengenai pertanyaan tadi Pak, bantuan hukum apa yang akan didorong oleh Dewan Pengurus Nasional PPDI kepada anggota yang berperkara Pak? Tentu yang pertama, kawan-kawan tetaplah bersemangat. Kalian pasti menang, karena undang-undang menjamin profesi kalian. Dan kami, Dewan Pengurus Nasional, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, terus akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Dan sebenarnya dari komunikasi kami, baik bersurat maupun langsung, Kementerian Dalam Negeri sangat tidak terima dengan apa yang terjadi di Barito Timur. Bahkan sampai muncul surat Mendagri, surat Dirjen, yang menyatakan bahwa pemberhentian perangkat desa tanpa alasan yang jelas itu tidak dibenarkan. Sehingga sekali lagi, bagaimana teman-teman di Barito Timur yang hari ini sudah berhenti, kita harapkan melakukan gugatan dan itu menang. Kemudian bagaimana kita nanti terus akan memantau itu, kita akan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ikut turun tangan di Barito Timur, sehingga tidak terjadi di tempat-tempat yang lain seperti yang terjadi di Barito Timur. Juga kami sangat menyesalkan kepada pemerintah daerah, di mana seharusnya pemerintah daerah mengkaji dulu apa yang dilakukan oleh kepala desa memberhentikan perangkat desa tanpa alasan, yang kemudian pemerintah daerah tentunya harus mengkaji apakah pemberhentian itu sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang menjamin keberadaan perangkat desa. Sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pemberhentian perangkat desa itu setelah usia genap 10 tahun tidak layak lagi menjadi perangkat desa, kemudian melakukan kesalahan dengan kepastian hukum atau sudah ikrah. Ini baru bisa dilaksanakan pemberhentian. Tanpa itu pasti ini melawan hukum tentang pemberhentian teman-teman di Barito Timur. Begitu Mbak Ridin. Ya baik Pak Widi, kemudian saya akan kembali beralih kepada Bu Endas. Bu Endas, saya ingin menanyakan Bu, mengenai kejanggalan yang sudah terkuak selama sidang ini berlangsung Bu. Ya, terima kasih. Dari beberapa kali sidang sebelumnya, terutama dalam dihadirkannya saksi-saksi persidangan, ya, ada beberapa kejanggalan memang sangat signifikan, ya. Di antaranya situ terkuak bahwa proses penerimaan seleksi CAT tersebut dilaksanakan mulai dari bulan Desember, di mana perbuk untuk juknis pelaksanaan seleksi perangkat desa itu sendiri belum disahkan. Nah, juknis tentang perbuk tersebut juga disahkan tanggal 31 Desember 2011. Kemudian, yang kedua, pada saat RDPU di DPRD tanggal 13 Januari 2020, di situ dalam risalah rapat, terutama dari pimpinan rapat, menyatakan bahwa perbuknya masih draft dan belum tentu legalitasnya, di mana pihak Pemda juga saat itu yang diwakili oleh Pak Rusdianor dan Pak Osa tidak dapat menyanggah hal tersebut, tidak dapat menunjukkan perbuk yang memang katanya sudah dilegalkan pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, kemudian juga dari berita acara hasil seleksi CAT itu sendiri keluar pada tanggal 6 Januari 2020, sedangkan pada saat
RDP dengan DPRD tersebut pada tanggal 13 Januari dinyatakan itu belum dilaksanakan. Baik, Bu. Kemudian juga saat dihadirkan saksi dari pihak tergugat dan turut tergugat atas nama Pak Osa kemarin, beliau menyatakan beliau tidak pernah ikut dalam RDP, padahal nyata-nyata dalam risalah rapat tersebut ada nama beliau. Jadi itu hal-hal yang memang sangat-sangat menjadi pertanyaan besar bagi kami. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti memang banyak sekali kejanggalan yang terjadi, Bu, dan salah satunya mengenai seleksi tersebut. Seperti itu, Bu Endas? Ya, seleksi tersebut mendahului dari perbuknya. Ya, baik, Bu. Adakah selama proses sidang tekanan dari pihak lain, Bu, untuk menghentikan kasus ini, Bu? Oh, dalam proses persidangan itu sendiri, untuk kami penasihat hukum tidak pernah mendapat tekanan maupun intimidasi. Sejauh ini baik-baik saja. Hubungan kami dengan JPN pun masih akrab, tidak ada intimidasi. Kami profesional saja, seperti itu, Mbak. Ya, baik. Lalu bagaimana nasib ke-61 orang penggugat, Bu? Apakah masih bekerja seperti biasanya, Bu? Nasib sebenarnya penggugat itu ada 72, Mbak ya. Cuman kami sepakat kemarin untuk membagi supaya ada yang menjadi saksi, ada yang menjadi pihak penggugat. Jadi totalnya 70-an sebenarnya, tapi kemudian yang menguasakan itu ada sekitar 62 orang. Nah, nasib mereka ini, ke-74 orang ini, sekarang tentulah tidak bekerja. Karena bagaimana mereka bekerja di suatu tempat yang sudah diposisikan orang-orang yang memang lulus dalam CAT tersebut. Bagaimana mungkin ada matahari kembar dalam satu kursi seperti itu? Ya, baik, Bu, dan pertanyaan terakhir saya ingin menanyakan himbauan apa untuk perwakilan penggugat agar kasus ini tidak berlarut-larut, Bu Endas? Ya, himbauan dari kami ya, dan menyuarakan juga dari suara teman-teman PPDI, di mana ada 3 hal yang memang menjadi poin tuntutan mereka, yaitu 1, dikembalikannya jabatan perangkat desa dengan SK definitif sampai dengan usia 60 tahun ya, sesuai dengan Undang-Undang Permendagri. Kemudian Bupati merekrut ke 72 orang tersebut ketika membayar kerugian yang timbul sesuai aturan Graful, di mana ada kerugian material maupun imaterial. Nah, saya menjadi catatan juga bahwa untuk seleksi CAT itu sendiri kan ada 481 formasi yang dicari, mana yang lulus untuk seleksi CAT itu ada 217, jadi ada 264 PLT. Jadi apa susahnya bagi Pemda untuk mengembalikan posisi ke 74 orang tersebut, di mana banyak posisi yang masih lowong. Terserah untuk para peserta yang lulus CAT, para penggugat tidak mempermasalahkan, terserah bagaimana cara Bupati memposisikan mereka, apakah dikembalikan ke daerah lain. Yang jelas kembalikanlah jabatan mereka seperti asal, seperti itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih, Bu Endas. Kemudian saya akan beralih kepada Pak Widi, Pak. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak, saya ingin menanyakan apa himbauan dan harapan Dewan Pengurus Nasional PPDI, Pak, dalam kasus agar tidak berlarut-larut, Pak Widi? Ya, yang pertama tentunya kami memohon kepada Bapak Bupati untuk meninjau kembali apa yang terjadi terhadap kawan-kawan kami di Barito Timur. Saya yakin Pak Bupati mendapatkan informasi regulasi yang kurang tepat sehingga terjadi kejadian semacam ini. Sehingga kemudian dengan segala kerendahan hati sekali lagi memohon kepada Pak Bupati untuk segera mengembalikan jabatan teman-teman kepada tempatnya, yang kemudian saya sangat yakin bahwa ketika itu terjadi, Bapak Bupati salah satu bagian penting dalam rangka membangun desa. Saya kira itu, Mbak Ririn. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Widi Hartono dan juga Ibu Endas Trisniwati SPD SH atas kesediaannya karena sudah terhubung dengan studio Jurnal Televisi. Selamat sore, Pak, dan juga Bu Endas. Selamat malam.